kita tuh lagi benar-benar lagi diri, lagi dengerin bos kita briefing. Tiba-tiba teman kita ngebrak meja sembari melotot gitu matanya. Jadi kan kita agak, kenapa gitu kan. Pas kita deketin, dia menjerit gitu loh. Nah, pada waktu aku tidur siang, tiba-tiba tuh ada yang diri di samping aku. Dan itu perempuan. Aku kaget dong, bangun ya kan. Loh, ini siapa gitu kan. Dan aku pikir itu teman aku. Dan akhirnya si teman aku baru keluar dari istirahat kan. Dia masuk dong ke ruangan. Terus aku ngomong, "Mbak, kamu tadi ada di samping aku ya?" Aku bilang tuh, "Enggak." Di situ aku langsung kayak kepala tuh gede banget ya. Pada saat aku lagi ada dengerin ininya nasabah, komplainnya nasabah gitu ya kan. Dari earphone gitu kan. Kan dengerin nasabah ngomong. Tuh ada suara ketawa. Hihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan udah ada narasumber seperti biasanya yang akan menceritakan pengalaman saat dia kerja di sebuah gedung. Dan kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Tari. Halo, kabar baik? Kabar baik, puji Tuhan. Kak Tari ini kerja di bidang apa sih sebenarnya? Aku kerja di Bank As. Oh, Bank As, perbankan ya? Betul, jadi bisnis partner sama bank. Oke. Dan Kak Tari ini penempatan di? Dulunya di Sudirman. Penempatan di Sudirman, kemudian dipindahkan ke Tomang. Dan ini di gedung bank juga? Di gedung bank. Oh, kantornya udah pasti di bank ya kalau gitu ya? Di bank, benar. Oke. Di bank. Kantornya udah ya memang gedung banknya langsung gitu. Karena kerjasama sama bank itu? Kerjasama sama bank itu. Oke. Dan tapi Kak Tari ngalamin hal-hal janggal ini di kantor bank yang baru atau yang lama juga udah ngalamin? Yang lama juga udah ngalamin, tapi yang lebih detailnya memang karena memang dia lebih banyak kayak yang barunya lah sekarang. Karena kenapa dipindahkan ke yang baru? Karena yang lama juga terjadi hal-hal mistis. Oke, sampai di tempat baru pun terjadi hal-hal yang lebih parah dari itu? Lebih parah lagi. Oke. Gitu. Yang baru ini daerah mana kalau boleh tahu Kak? Kalau yang baru kita yang ada di Tomang, dekat dengan jalan tol. Oke, kantornya banknya itu di daerah Tomang. Daerah Tomang, ya mungkin kalau misalkan ada yang nonton, mungkin mereka tahu lah mungkin ya, mungkin ada salah satu nasabah. Nah, kita tahan dulu kalau gitu ya ceritanya ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tempat kerja Kak Tari, hal-hal yang dialamin, hal janggal dan hal-hal mistis yang dialamin sama Kak Tari, kalian bisa ditonton sampai habis, jangan di skip. Dan sepanjang video nih Kak, akan ada atok yang digambarin sama timnya Narasi Misteri. Sosok apa yang dilihat, sosok apa yang dialami nanti akan ada di dalam video. Oke. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Tari, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Tari, awal mula ada kejadian-kejadian tempat kerja ini gimana Kak? Oke. Jadi aku itu sebelumnya kerja di salah satu perbankan, dulunya di Bank X lah ya kita bilangnya, di daerah Sudirman. Nah setelah itu kita dipindahin dong ke daerah Tomang. Nah setelah masuk di Tomang itu ya pertama aku itu kan salah satu karyawan yang memang datangnya lebih awal ya. Selalu di jam 6:30 itu udah nyampe. Dan selalu barengan sama OB. Ada suatu kejadian pas waktu itu aku masuk toilet. Nah ketika di toilet itu ada angin gitu lah. Kilas angin gitu kan. Tapi pas ngeliat kayaknya itu orang deh gitu. Setelah itu keluar dong dari toilet dan nanya ke si OB, "Pak tadi Bapak ada dari sini nggak?" "Oh nggak ada Mbak." Dia ngomongnya gitu kan. "Oh nggak ada Mbak." "Oh oke, cukup tahu dong." Sekilasnya sampai di situ. Sampai dia di beberapa hari kemudian
dia sering lah seperti itu ya, memunculkan diri, tapi di toilet hanya sekilas doang dianya, hanya sekilas lagi. Pada sewaktu kejadian, aku kalau di jam istirahat itu punya hobi emang tidur ya. Di jam istirahat itu kan selalu tidur tuh. Nah ketika tidur di suatu ruangan, bukan di ruangan sih tapi di meja aku sendiri gitu kan, tidur. Dan di posisinya ini gini, Bang Randi, posisinya aku ada di lantai 3. Diperbankannya di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini emang jarang di ini ya, maksudnya dulunya nggak pernah ditempatin ternyata. Gitu. Dan dia nggak pernah ditempatin, makanya kita dipindahkan ke situ semuanya. Gitu. Nah, pada waktu aku tidur siang, tiba-tiba tuh ada yang diri di samping aku. Dan itu perempuan. Jadi pada saat berdiri di samping aku kaget dong, bangun ya kan. Loh, ini siapa gitu kan. Tapi dia tuh kayak mirip temen aku gitu loh. Dan aku pikir itu temen aku. Dan akhirnya si temen aku baru keluar dari istirahat kan. Dia masuk dong ke ruangan. Terus aku ngomong, Mbak kamu tadi ada di samping aku ya? Aku bilang tuh enggak. Di situ aku langsung kayak kepala tuh gede banget ya. Kepala tuh gede banget dan aku ngomong ke si Mbak ini. Mbak, tadi aku lihat ada yang diri di samping aku. Aku nggak tahu dia siapa. Aku bilang gitu sama si Mbak ini. Terus dia bilang, kamu mungkin salah kali lihat. Tapi aku yakin sih, nggak salah gitu. Memang bener, si Mbak itu ada di samping aku gitu. Dan sampai beberapa kali ketika aku tidur pun dia selalu ada di samping aku. Nah, tapi aku nggak pernah sounding memang sih, nggak pernah sounding ke teman-teman yang lain gitu kan. Karena aku takut di kantor itu kan lebih banyak yang penakutnya daripada yang pemberaninya. Gitu, dan aku nggak pernah sounding sama sekali sih sama siapapun itu kecuali si Mbak ini. Sampai sewaktu-waktu terjadilah kesurupan di kantor. Kesurupannya ini sebenarnya sih bosku itu pernah ngomong ya Bang Randi ya. Bos aku itu pernah ngomong di situ ada suatu ruangan yang memang jangan dimasukin gitu. Dan ada satu orang teman aku yang memang bandel banget orangnya. Dia masukin tempat itu. Awalnya sih cuma bilang untuk makan doang ya, sama nelpon gitu. Ya udah, akhirnya dia minta kunci dong sama si OB, karena memang sebenarnya tempat itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh kan. Tapi kunci dipegang sama si OB. Dan ya udah, akhirnya dia makan di situ. 1 kali, 2 kali tuh nggak ada masalah apa-apa. Dan ketiga kalinya itu terjadilah yang namanya kesurupan sama dia. Tapi sebelum dia kesurupan, ada teman aku yang udah kesurupan dulu, lebih awal dari dia. Pada saat kita lagi briefing. Jadi ceritanya briefing siang nih. Tapi kejadian ini sebenarnya terjadi selalu di siang hari. Kesurupan ini selalu terjadinya di siang hari, setelah jam makan siang. Jadi pada saat kita lagi briefing ini rame ya. Briefing itu kan nggak 1 orang 2 orang ya, rame banget tuh. Kita tuh lagi benar-benar lagi diri, lagi dengerin bos kita briefing. Tiba-tiba teman kita, si A, itu gebrak meja langsung dar. Kita langsung kaget semua gini kan, dan semua pada lompat gitu kan, wow gitu, ini kenapa gitu kan. Terus nggak ada yang berani dong, yang deketin semuanya pada kabur semua. Karena memang dia gebrak meja sembari melotot gitu matanya, jadi kan kita agak, ini kenapa gitu kan. Pas kita deketin, dia menjerit gitu loh, dia menjerit kata gitu kan. Dan kita semua pada ketakutan. Tapi memang aku bukan tipe kalau orang yang penakut ya Bang. Jadi aku ya udah aku datengin dia gitu kan. Terus aku pegangin dia. Dia sampai kayak gini-gini terus gitu. Karena kalau dia nggak dipegang, dia akan tetap kayak mau menyerang orang gitu loh. Dan akhirnya kita taruh dia di suatu tempat duduk, kita bopong dia, kita bawa dia ke ruangan pantry. Dan itu benar-benar nggak ada yang sama sekali yang mau nanganin itu teman kita itu. Benar-benar semuanya nggak berani karena semua pada kabur, nggak ada 1 orang pun di ruangan. Jadi semua pada turun ke bawah, gitu. Jadi tinggal ada QA-nya kita kan, QA. Ya udah, akhirnya mau nggak mau aku masuk dong ke ruangan itu dan aku nanya ke teman aku itu, kamu kenapa? Terus dia diem aja. Kamu kenapa? Dek, kamu kenapa? Terus dia melototin aku, jadi aku takut dong. Sebenarnya melototin itu bukan takut karena apa ya? Ya aku takutin itu adalah dia itu nyekek gitu loh. Takutnya nyekek kan kalau orang-orang seperti itu gitu.
Terus tapi aku nggak takut juga lah, istilahnya udahlah lawan aja ketakutan ini, siapa lagi yang mau nanganin dia, masa iya dia kita biarin di sini, kan kasihan. Ya udah, akhirnya terus kita pegangin dia, aku pegangin dia, aku giniin dia, terus aku bilang, aku kan Kristen ya bang, jadi aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku bilang gitu sama dia gitu kan. Tapi dia tetap aja melototin aku kayak gini, dia sampai kayak gitu. Dan akhirnya teman kita ada datang cewek juga, dia muslim. Aku nggak tahu gimana caranya, akhirnya berurusan berdua. Setelah kejadian sama dia, kenal sama teman yang masuk ke ruangan yang tadi aku bilang itu. Oke. Yang sebelumnya. Nah, si teman itu dia kalau misalkan di ruangan itu dia memang udah terkenal orang yang sering kena sih, kalau kita bilang. Sering kesurupan gitu. Jadi di kantor itu hampir beberapa orang itu sering kesurupan. Kalau udah ada satu akan nyamber ke yang lain. Ini perbedaannya berapa lama dari keluar yang itu karyawan sebelumnya sampai ke... Nggak lama, nggak ada 1 menit. Itu nggak ada 1 menit. Jadi udah langsung kena ke dia, si yang cewek itu udah langsung diem juga kayak gitu. Tangan semua dingin, matanya melotot, dan itu kita benar-benar nggak tahu dong mau ngapain lagi gitu. Apalagi dia kan ya mohon maaf gitu, agak ini juga kan, big juga gitu ya kan, agak gede juga gitu. Mau nggak mau kita bopong juga dia, pakai kursi dari ruangan kita briefing. Ruangan kita briefing, karena kan yang lain udah pada kabur nih, dia masih tetap di situ. Akhirnya mau nggak mau kita bopong dia. Itu udah sampai kita tamparin, udah sampai aku cubitin, dan itu bener-bener nggak sadar, dia bener-bener kayak ngerontak gitu, matanya apa gini-gini gitu kan, matanya tuh kayak keluar gitu loh, kayak gimana ya bilangnya, kayak nggak sadarkan diri tapi matanya kayak ini gitu. Ngerti kan maksudnya? Melotot tanpa arah ya, muter terus gitu. Bener kayak gitu. Kita sampai, ini kenapa nih, ini gimana ini? Yang paling lama itu kejadiannya di dia dulu. Kalau si A ini, yang pertama itu yang briefing gebrak meja ini, dia udah sadarkan diri, dia bilang, saya kenapa? Aku kenapa ya kak? Dia bilang gitu, aku kenapa ya kak? Kok jilbab aku sampai kayak gini sih kak? Dia bilang gitu, kok jilbab aku kayak gini sih kak? Terus aku juga wangi minyak kayak putih gini, kata dia gitu kan. Enggak, kamu nggak kenapa-napa kok. Tadi kamu cuman pingsan aja. Aku bilangnya kayak gitu, karena kalau misalkan kita bilang dia kesurupan, dia pasti bakalan kayak nggak terima gitu loh. Karena kan aku tipe orang yang jaga privasinya dia gitu kan. Dan dia bilang, kak aku kenapa sih kak? Dia berkali-kali nanya, kak aku kenapa sih kak? Kak aku kenapa? Ini pada kenapa kak semuanya? Kok pada pingsan semuanya kayak gini? Yaudah, aku bilang sama teman aku, kamu bawa dulu ini dia keluar supaya jangan kena lagi. Ya kan, bawa dulu ini keluar. Akhirnya dibawa dong dia keluar. Nah akhirnya kita ngurus yang satu lagi ini itu benar-benar susah banget. Susahnya itu karena yang pertama dia itu, kita udah bilang kalau orang muslim itu kan bilang nyebut gitu kan. Apa sih namanya nyebut lah, dia bilang gitu. Istighfar. Nah iya, bilang istighfar gitu ya kan. Dan dia tuh bener-bener nggak bisa ngelawan. Dia tuh kayak pasrah dan nyerahin dirinya, dan itu tuh bener-bener susah banget ngeluarin dia, sampai terakhir kita pindahin lagi dia dari ruangan ini ke ruangan kita kerja. Dan itu semua cowok. Apa ya namanya, kalau misalkan orang mohon maaf kesurupan gitu kan, badannya kecil pun kita angkat tuh berat banget bang. Berat banget, bahkan badan aku tuh semuanya sampai sakit semua, hanya untuk ngapakan mereka ini gitu ya kan. Nah ya udah, akhirnya kita bawa dong si A ini ke ruangan, kembali lagi ke ruangan kerja kan. Ketika kita udah kembaliin ke ruangan kerja, itu bener-bener gak sadarkan diri lagi, malah dia jatuh dari kursi. Akhirnya ya udah dia jadi telentang di situ kita taruh. Dan itu kita udah bener-bener bingung. Kita udah panggilin beberapa cowok-cowok, semuanya udah turun tangan kan, udah manggilin semuanya. Itu nggak ada, sampai terakhirnya kita panggilin Habib kalau nggak salah. Habib, dan itu pun via video call sama Habibnya. Di video call kayak gini, bos aku yang video call, Bib tolong dong ini, katanya gitu kan, ini ada yang kesurupan, dan ini benar-benar udah dari tadi udah lama. Itu durasinya dia hampir 1 jam loh. 1 jam itu pun seperti nggak berasa 1 jam, tapi memang dia yang paling lama. Setelah itu ada lagi, setelah dia ada lagi yang kena. Nah sama yang si
maksudnya lamanya ini karena memang nolongin dia nggak sadarnya ya. Iya. Kalau yang satu lagi lama tapi dia masih kayak gini-gini doang gitu kan. Kalau yang ini benar-benar dia nggak sadarkan diri, cuman matanya ke atas semua gitu kan. Jadi kan kita khawatir dong. Akhirnya datang dong si Habibnya itu di video call dong, di video call. Ya udah aku nggak tahu dia baca-baca apa, nggak ngerti gitu ya kan. Sampai terakhirnya si temen aku itu muntah. Dan itu muntahnya banyak banget. Aku juga bingung, kok bisa ya ada kejadian seperti ini gitu ya kan. Ada kejadian seperti ini dan akhirnya si teman aku itu jadi sadarkan diri. Sadar dianya. Dan itu dia sama sekali dia nggak terasa badan dia yang udah ditampar-tampar. Kan kita namanya orang nggak sadar kan kita gini-gini juga nggak ini kan. Kita tampar-tamparin sampai temen aku yang cowok aja tuh nampar dia kenceng banget loh. Dan itu dia nggak terasa sama sekali. Dia cuman bilang, Eda aku kenapa Eda? Dia bilang, kan dia manggil aku Eda gitu kan. Eda aku kenapa Eda? Enggak, kamu nggak kenapa-napa. Kamu itu pingsan aja, aku bilang gitu kan. Kamu tuh cuma pingsan. Ya udah deh, kamu turun dulu ke bawah, aku bilang tuh. Ini bawain dia lah ke bawah gitu kan. Karena ada satu lagi harus kita urus. Oh, ada lagi yang kena. Berarti di saat yang kedua ini kena, udah ada satu lagi yang kena. Yang mulai kena lagi. Ada lagi yang kena. Di ruangan yang sama. Di ruangan sama. Di ruangan yang sama. Jadi kita tuh sama-sama ya kena. Ada beberapa orang sebenarnya yang kena itu. Bang, lumayan banyak. Kita tuh lumayan banyak yang kena. Cuman ada yang kenanya memang kayak istilahnya histeris banget. Ada yang nggak histeris tapi udah kelihatan dari gaya-gayanya dia kena gitu loh. Nah teman kita ini tuh lebih parah lagi yang kena ini. Karena si hantunya itu nggak mau keluar. Bahkan sampai kita pulang ke rumah pun dia nggak. Sampai kita udah pulang ke rumah masing-masing dia masih tetap di situ. Sampai akhirnya dia dibawa pulang ke rumahnya. Itu yang lebih parah. Itu parah banget. Jadi udah keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi gitu loh. Dia udah keluar nih, masuk lagi. Dan itu cuma nangis, cuman kayak gitu. Terus dia berontak, gitu-gitulah. Setiap kita deketin dia berontak, gitu ya kan. Terus didatengin lagi sama, saya nggak tahu sih, kalau nggak salah itu ada lagi kayak orang pinter, bukan si Habib lagi ya. Ada lagi yang kayak orang pinter. Kebetulan kita punya temen yang memang rumahnya daerah situ. Akhirnya dipanggil seperti kayak ustadz atau gimana gitu kan. Dipanggil pun itu nggak mempan, sama sekali nggak mempan. Dia udah keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Sementara jam udah menunjukkan sekitar jam 7:30 malam, jam 7 malam. Ya mau nggak mau kita harus pulang dong. Ya udah, akhirnya kita pulang. Nah, besoknya lagi kita wajib dong masuk kantor ya kan. Si anak ini yang kesurupan ini dibawa pulang sama keluarganya. Dengan kondisi yang seperti itu? Iya. Dijemput sama keluarga? Iya. Dijemput sama keluarga. Mau nggak mau. Karena nggak mungkin siapa lagi yang mau nanganin Bang. Karena kan kita juga punya istilahnya punya kehidupan masing-masing lah ya. Kita juga harus nanganin keluarga kita dan yang lain-lainnya. Masa iya kita yang nanganin. Akhirnya kita telepon keluarganya nih gini kejadiannya kronologinya seperti ini. Dia kena. Dan akhirnya dia udah lumayan dong Bang. Besoknya dia masuk kantor. Tiga-tiganya mereka yang kesurupan ini masuk kantor juga. Padahal bos kita udah nyuruh nggak usah masuk dulu. Karena pemicunya dari antara mereka. Takut nyamber ke yang lain. Gitu. Sebenarnya kalau bosku itu kan nggak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Karena kan bos aku ini Chinese. Dan dia tuh selalu bilang itu sebenarnya halusinasi kalian aja. Beranggapannya seperti itu ya? Anggapannya seperti itu. Dia selalu bilang seperti itu. Tapi kan yang namanya kita di situ, karena aku juga udah ngerasain gitu. Pertama kali aku masuk ke situ, ruangannya itu udah beda gitu loh Bang. Dan aku udah pernah sounding ini sama sih teman aku kan. Sebelumnya bahwasannya aku pernah ketemu sosok perempuan di sini. Di ruangan ini. Gitu, aku sampai merinding nih ceritanya. Aku pernah ketemu loh sama sosok perempuan di sini. Tapi memang aku nggak pernah cerita ke yang lain. Cuman ada beberapa teman yang aku bilang kayak gini. Kalian itu kalau di sini, sorry, kalau misalkan lagi datang bulan, please dijaga kebersihannya. Ternyata dia ngamuknya karena tidak bersih. Itu sebenarnya. Dia tuh ngamuk banget. Jadi ada kejadian kedua lagi lah kan. Setelah yang pertama kesurupan, kejadian lagi besoknya. Karena yang tiga-tiganya itu masuk. Yang kesurupan itu masuk ke kantor. Karena kan mereka nggak tahu kan mereka itu kesurupan.
Tapi nggak tahu ya pulang itu dikasih tahu atau nggak sama orang tuanya kalau dia kesurupan ya. Intinya dia masuk udah agak lumayan lah gitu kan. Nah, setiap kali kejadian kesurupan itu selalu di jam setelah istirahat. Setelah di jam istirahat. Dan ini kejadian lagi pada saat briefing lagi. Sama lagi kejadiannya. Tapi kejadiannya itu bukan yang gebrak meja lagi ya. Teman aku yang sampai di Ruqyah itu, yang ditelepon dari Habib pakai video call itu, dia lagi tidur. Dan kita pikir tuh beneran tidur di istirahat siang, tapi sambil gini di meja kan. Terus dia nangis. Kata gitu kan. Kita bingung dong, suara nangis dari mana gitu kan. Kita deketin, kamu kenapa hey. Sebelumnya dia cerita gitu kan kalau dia lagi ada masalah sama suaminya. Nah kita pikir mungkin ada masalah kali sama suaminya gitu kan. Tapi masalahnya dia nangis sampai udah kelar jam istirahat pun dia masih belum kelar itu nangisnya. Kita bangunin, sama lagi matanya udah gini-gini lagi. Ya udah kita udah kena lagi nih. Kita bilang ini udah kena lagi. Mau nggak mau kita telepon suaminya dan ternyata suaminya juga orang yang bisa ngusir seperti itu. Nah dia bilang iya dia memang gampang kena seperti ini. Dia bilang gitu kan. Terus ya udah mau nggak mau kita ya diusir lagi lah seperti itu kan. Terakhir nyamber lagi kayak yang satu lagi. Nyamber lagi dan itu lama banget sama seperti semula lagi dianya. Satu lagi ini yang mana? Yang dia dibawa pulang ke rumah. Oh yang terakhir. Tuh. Kalau yang satu lagi dia cuman kayak bengong aja kayak gini. Terus aku udah tahu kalau itu bukan dia lagi gitu kan. Oh ini bukan dia lagi nih gitu kan. Ini bukan dia lagi nih. Aduh kayaknya kita harus bawa dia deh. Jauhkan dulu dia dari tempat ini gitu kan. Udah merembet sampai 3 orang kan bang. Masuk lagi ke temen yang satu lagi. Si mbak. Itu masuk ada beberapa orang lagi ya. Sekitar 2 atau 3 orang lagi masuk. Jadi kesurupannya itu nggak cuma 1, 2, 3 orang. Hampir 6 orang itu masuk. Dan itu kesurupannya sama si mbak yang satu lagi, dia lagi diri kayak gini kan. Dia lagi diri, pingsan. Dia langsung pingsan di tempat. Dan kita bangunin, kamu kenapa? Aku bilang gitu, kamu kenapa? Begitu-gitu lagi dianya. Terus aku bilang, aduh ini udahlah, ini nggak bener nih gitu ya kan. Ini kayaknya benar-benar udah semuanya udah kena. Sampai yang si temen yang kita bilang yang pulang ke rumah dengan keadaan seperti itu pun dia kembali lagi pulang dengan keadaan seperti itu lagi. Dijemput lagi. Dan akhirnya bos kita nelpon dong. Kita udah kasih ketahu ke bos kita. Itu kejadiannya bayangin aja bang, dari selesai jam istirahat jam 1 ya. Kita briefing sampai jam 6 sore nggak kelar-kelar. Kita nggak kerja setengah hari. Karena orang di ruangan itu udah pada bubar semuanya. Ya mau nggak mau ya udahlah. Akhirnya kita pulang lah gitu ya kan. Tapi keadaan mereka udah udah lumayan lah ya, karena udah keluarin juga gitu. Sampai berpingsan-pingsanan di situ. Itu jatuhnya kayak kesurupan massal sih sebenarnya kalau menurut aku. Karena bukan cuma cewek, cowok pun ada yang kena. Cowok pun teman kita ada yang kena. Dan setiap kalau misalkan dipegang tangannya itu kayak muntah gitu loh bang. Jadi kayak kita panggil Habib itu ya. Habib itu yang kebetulan ada teman kita yang rumahnya memang daerah situ dekat kantor, dan itu dipanggil. Dan itu setiap dipegang kayak gitu, itu muntah terus semuanya. Itu langsung dibawa ke ruang musola dulu kan, ke musola di kantor kan. Ya udah, akhirnya kayak dibacain apa lah gitu. Terus setiap hari Jumat kita adakan kayak pengajian gitu sih bang di kantor. Oke. Apa ya itu namanya? Rutin pengajian itu? Rutin. Setelah kejadian itu. Oke. Sebelumnya nggak ada. Aku dapat cerita dari yang si bos. Ternyata bosnya bilang gini, karena si Habib itu ngomong, di sini, di ruangan ini, mereka itu nggak suka ada yang ganggu. Itu yang pertama. Kenapa terjadi sampai kesurupan seperti itu? Kedua, ada yang masuk ke ruangan yang tadi aku bilang itu. Ruangan itu memang tidak boleh sama sekali dimasukin. Dan dia masuk. Makan lagi di situ, dan dia nggak suka yang kotor-kotor gitu. Yang ketiga katanya ada yang datang bulan dan itu jorok semuanya. Jadi dia kayak ngamuk gitu loh. Karena kan memang historinya tempat itu tidak pernah ditempatin dan itu kosong. Itu kosong sama sekali lantai itu. Lantai 3 ini. Lantai 3 ini. Itu nggak ada operasional apapun juga.
gitu. Makanya kita dipindahkan ke situ karena itu kosong ruangannya. Setelah sudah kejadian seperti itu, karena suasananya itu nggak kondusif, hampir setiap hari ada yang kesurupan. Ya udah, akhirnya berita ini kan sampai dong ke bos kita yang di luar negeri. Nah mau nggak mau, akhirnya bos kayak ngambil keputusan, ya udah kita rolling deh, pindah tempat. Itu solusinya jadinya. Karena udah hampir semua sih ya, maksudnya semuanya itu udah kesurupan gitu, nggak cuma 1, 2, 3, atau 3 orang. Bahkan teman aku yang lagi, ada yang lagi kondisinya itu lagi hamil ya. Dia tuh kayak udah kayak gini-gini. Kita tuh kalau udah kayak gitu tuh berarti kayak dia tuh kayak udah mau masuk gitu loh Bang. Cuman aku selalu bilang, kamu jangan lamun. Aku langsung pukulin dia karena kalau misalkan orang yang lagi hamil itu kan ibaratnya dia lebih ke sensitif ya dengan hal-hal seperti itu kan. Kamu jangan melamun. Terus aku bilang nyebut istighfar, aku bilang kayak gitu kan, istighfar. Dia sampai gitu, terus pokoknya semua teman-teman aku yang agak sensitif gitu, itu semuanya aku iniin. Aku arahin keluar aja deh, keluar. Karena memang kata si Habib itu, yang gampang kesurupan itu tolong jangan arahkan melihat gedung ini. Itu arahan dari dia. Jangan melihat gedung ini. Berarti keluar dan jangan ngelihat balik ke arah gedung. Pokoknya harus ini, contoh nih gedungnya di sini, gedung tempat kita. Dia harus ke sana ngadepnya. Gitu. Terus ada teman kita yang memang benar-benar bandel. Dia tuh nengok mulu gitu loh. Dia nengok mulu. Aku udah bilang, kamu jangan lihat ke arah situ. Ayo kita ke sana dulu, ayo kita beli ini. Kebetulan di situ ada sederetan kayak Indomaret lah gitu ya kan. Yuk kita ke Indomaret aja yuk makan es krim gini. Aku bilang gitu kan. Gak mau, aku mau lihat situ, kata dia gitu kan. Aku mau lihat situ, jangan lihat situ, benar aja dilihat ke situ. Setiap kali dia lihat ke arah situ, yang kesurupan ini, itu semua wajib kesurupan lagi. Waduh. Wajib kesurupan lagi. Dan itu sampai, kita tuh kayak kewalahan gitu, sampai jalan, kita kan kantornya tuh kan deket jalan raya ya. Jalan raya Tomang itu tuh sampai rame loh, hanya untuk nontonin kita doang. Seheboh itu ya? Seheboh itu. Hanya gara-gara keluar semua karyawannya. Sampai semua ini pada ada apa sih gitu ya kan. Karena mobil terus sampai kita juga jadi nggak enak karena banyak nasabah gitu kan Bang. Nasabah pada bingung gitu, ini ada apa. Aku bilang, udah tolong dong, kita ini kan privacy juga gitu loh. Nasabah loh, lagi banyak yang ini, ada yang lagi storan, ada yang lagi ini. Aku bilang gitu, aduh ini kita kayak gimana, nggak enak banget gitu loh. Sampai manajer kita kayak udah kesel banget gitu kan. Ya udahlah, nggak usah masuk dulu lah. Dia akhirnya meliburkan 1 hari untuk nggak masuk. Kantor tutup nih? Semua aktivitas itu? Enggak, yang khusus lantai untuk divisinya kita aja. Divisinya kita aja. Karena memang mengganggu banget kan. Di bawah itu kan ada customer service, teller, dan orang-orang lagi berinteraksi loh, bertransaksi gitu kan. Nasabah. Sementara kita kucuk-kucuk dari 3 semuanya pada kabur. Kan gak enak gitu. Bahkan di jalan raya itu sampai rame gitu loh. Hanya untuk menyaksikan si kesurupan ini semua. Gitu. Dan akhirnya karena berita ini udah nyampe ke bos kita yang ada di Jepang. Nah, dia ngomong, ya udah deh kalau kayak gitu kita pindahkan aja mereka kantor. Nggak usah di situ lagi. Dan udah akhirnya kantor itu pun kosong. Sampai sekarang lantai 3-nya kosong. Dan itu nggak ada apapun juga. Solusi yang terbaik lah mungkin ya. Karena setiap kali masuk pun ya kesurupan lagi. Bahkan yang paling parahnya tuh kan di komputer. Itu kejadiannya di sama aku ya. Nah, pada saat aku lagi ada dengerin ininya nasabah, komplainnya nasabah gitu ya kan. Dari earphone gitu kan. Komputer aku tuh warnanya hijau semua. Kenapa? Iya, kita juga nggak tahu. Aku bingung kan, panggilin IT dong, aku bilang itu. Panggilin IT dong, ini kenapa komputer aku hijau semua gitu kan. Pas dipanggil IT, komputernya normal. Dan yang paling parahnya lagi, kan dengerin nasabah ngomong, itu ada suara ketawa. Hihihi, kata gitu. Dan itu 3 kali loh, aku dengar. Karena aku udah nggak tahan dengan suara itu, aku lempar headsetnya, aku matiin langsung komputernya. Karena saking aku udah ketakutan banget gitu kan. Karena ya manusiawi lah ya Bang, kalau kita takut ya dengar suara kayak gitu kan pasti istilahnya deket banget gitu sama aku gitu kan. Ya udah, aku langsung matiin komputernya dan aku langsung ngomong ke bos aku nggak mau ini dulu, aku bilang, aku nggak mau ngerjain ini dulu, aku bilang gitu. Karena ini benar-benar parah, aku bilang gitu. Komputer aku tiba-tiba warnanya hijau layarnya semuanya. Belum lagi ada suara, aku bilangin kayak gitu. Dan itu didengarkan sama teman aku.
Yang IT, suara itu ada. Suara itu ada. Ini live call atau record? Komplainan? Oh, record. Iya, jadi kan ke-record kan. Dan itu kan didengar ulang? Didengar ulang. Dan itu beneran ada. Di rekaman itu. Berarti suaranya ini suara dari arahnya Kak Tari? Iya. Karena nasabah itu nggak dengar. Cuman aku yang dengar. Dan itu sampai aku akhirnya ya udah, aku mau nggak mau, udahlah matiin aja gitu. Udah nggak berani lagi. Karena suara itu udah sekali aku masih diemin. Aku pikir kan kayak mungkin dari suara ini kali pantulan nasabah atau gimana. Atau mungkin ada yang iseng kan, biasa gitu ya Bang. Entah misalkan lagi nelpon ada orang lewat gitu ya kan. Tapi ini 3 kali nggak mungkin dong. 3 kali sampai ketawa gitu. Dan itu ya udah, akhirnya setelah kejadian itu aku ngomong dong sama bos besar aku langsung. Aku bilang, Bu, karena mengurangi rasa hormat, saya bilang gitu. Saya mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya sih sebenarnya saya udah pernah cerita dengan hal ini. Pertama kali saya masuk ke sini, saya pernah nemuin sosok seseorang di toilet. Bahkan dia pernah ganggu saya. Ganggunya itu kalau misalkan lagi ke toilet, matiin lampu. Lampu toilet itu dimatiin. Jadi yang dilihat itu, kalau aku lihat sih sekilas itu adalah perempuan. Itu pertama kalinya ya, perempuan. Nah setelah dia diri di samping aku, yang aku bilang pas aku lagi tidur siang, dan itu jelas banget dia adalah perempuan. Perempuan, dia nggak tinggi sih, dia sedang, agak langsing, rambutnya segini. Makanya saya bilang, kamu ngapain Mbak? Sama teman aku kan, kamu ngapain Mbak di samping aku? Pas aku gini lagi, loh ini bukan dia gitu kan, ini bukan dia gitu. Terus Mbak kamu tadi udah kesini nggak? Enggak, dia bilang gitu. Udah bener nih, ternyata bukan dia memang. Dan itu aku ceritain dong ke si bos aku. Aku bilang, Bu, sebelumnya saya udah masuk ke kantor ini. Dan pertama saya adalah ngeliat perempuan di toilet. Kedua, pada saat saya lagi tidur siang, si perempuan itu ada di samping saya. Ketiga, komputer saya tiba-tiba warnanya hijau. Keempat, ada suara di recording. Sebelum terjadilah kesurupan. Gitu. Dan si bos akhirnya nyaring semua informasi-informasi ini, dan berdasarkan informasi dari yang nanganin kesurupan kemarin, mungkin aku nggak tahu ya, entah mereka berinteraksi langsung dengan beliau itu ya, si hantunya itu atau gimana. Intinya sih dia bilang ke kita, dia nggak pengen kita itu ada di sini. Gitu. Karena kedatangan kami itu mengganggu mereka. Mereka tuh udah nyaman di sini. Dan yang paling fatalnya itu adalah ada ruangan yang aku bilang itu, ruangan yang nggak boleh dimasukin itu, dan ternyata mereka masukin. Itu yang paling fatal sama dia. Karena ternyata ruangan itu kita nggak tahu sih, memang pada saat kita masuk situ pun ruangan itu udah dikunci. Dan itu memang nggak boleh. Kita waktu masuk situ, ini jangan dimasukin ya. Udah dikasih tahu babanya, ini jangan dimasukin ya gitu. Tapi karena teman kita yang ini awalnya sih dia bilang katanya cuma mau nelpon doang kan ke ruangan itu, nggak taunya dia sambil makan gitu. Dan yang terakhir dia bilangnya, kalau misalkan kalian lagi datang bulan, please supaya jangan buang sembarangan, bersih. Makanya kenapa toilet itu kemarin itu bukan kejadian sama aku aja sih, tapi sama temanku juga. Temanku juga ke toilet dan itu dikunci malah dari toiletnya. Oh iya, dikunci. Bukan cuman udah dikunci, dimatiin lampu. Itu kita pikir tuh dia bercandaan kan. Dia teriak-teriak, dia minta tolong, kedengeran dong sama kita. Tolong, kata dia, tolong. Terus kita bilang, itu siapa? Aku bilang itu di toilet siapa? Terus dibukain dong sama si Obe. Itu si Mbak ini kekunci di kamar mandi, kata dia. Tapi kata teman aku ini, dia bilang ada yang ngunciin dia, ada yang mainin lampu. Jadi dipikir tuh teman kita ada yang iseng juga kan Bang. Ada juga nih teman kita IT itu iseng, suka matiin lampu gitu kan. Terus IT-nya memang lagi nggak masuk. Aduh, IT-nya lagi nggak masuk. Terus dia aja sampai keringet dingin gitu kan. Kok kayak gitu ya, kata dia gitu kan. Tapi setelah ya kita istilahnya kita flashback gitu kan, kayaknya nih bener deh gitu. Dia memang nggak mau diganggu gitu dengan kehadiran kita ini gitu. Gitu sih. Sampai terakhirnya yang si bos yang di Jepang itu, ya udahlah, kalau gitu dipindahin lagi, dan akhirnya ya solusinya kita pindah tempat sih kemarin. Itu endingnya. Nih kalau di total Kak Tari di lantai 3
ruangan ini berapa lama totalnya? Itu nggak nyampe setahun, Bang. Nggak nyampe setahun? Nggak nyampe. Tapi kalau gangguan-gangguan kesurupannya itu, ini setiap hari kah atau? Enggak. Bukan setiap hari sih ya. Pertama kali masuk itu udah nggak ada gangguan ya. Maksudnya di 2 bulan kemudian baru ada gangguan itu. Oke. Setelah itu ya itulah beruntun-beruntun seperti yang kesurupan itu. Nah itu beruntun-beruntun. Tuh ada aja terus ada. tuh setelah bulan kedua. Iya setelah bulan kedua. Habis itu kita ngadain itulah Bang yang aku bilang itu pengajian dong. Setiap hari Jumat. Karena kejadian itu setiap hari Jumat Bang. Oke, kesurupannya ini setiap hari Jumat. Selalu di Jumat. Selalu di hari Jumat. Dan itu setelah makan siang. Setelah jam istirahat lah. Yeah. Dan itu selalu kejadiannya di hari Jumat. Aku selalu tandain nih. Misalkan, ini kemarin kejadiannya di hari Jumat. Nah, minggu depannya lagi, itu kejadian lagi hari Jumat. Minggu depannya lagi kejadian hari Jumat. Pertama solusinya kita itu adalah ya udah kita buat pengajian dong supaya di sini aman. Nah, setelah buat pengajian itu makin parah. Nggak terlalu berpengaruh sama apa yang terjadi setelah makan siang ya? Enggak. Kesurupannya tetap ada? Tetap ada. Walaupun paginya pengajian? Iya. Pengajian itu di pagi. Nah, Kak, pertama kali yang infoin ruangan ini nggak boleh dipakai itu siapa? Itu OB yang ngasih tahu ke kita. OB-nya itu emang OB yang udah ngurusin gedung itu? Udah ngurusin gedung itu dan itu info dari atasan situ sih, karena kan atasan kita ada 2 ya, satu atasan yang di situ, satu lagi yang di luar negeri. Oke. Gitu dan itu udah diinfoin gitu kan bahwasannya itu jangan di ini ya, karena di samping ruangan itu adalah ruangan server, ada servernya kita kan. Nah kalau server kan memang khusus IT yang masuk kan. Nah tapi ruangan itu kita juga bingung kan, ini ruangan apa sih kecil gini mungil gitu loh Bang. Ruangannya ukuran kecilnya kecil banget berapa sih ya? Bang. Ukuran pokoknya ini sampai sini segini doang nih. Oh. Segini doang udah. Cuman ya 2 meter lah. Iya. Cuman segitu doang. Baru di sampingnya itu kan ruangan server. Ruangan untuk 1 meja lah ya. Iya. Oke. Dan kita juga bingung nih ruangan apa kok nggak bisa digunain gitu. Tapi aku sekilas cuma ngelihat gini aja gitu. Karena memang udah ada aba-aba nggak boleh dimasukin ya udah. Berarti kan memang danger dong. Tapi aku nggak ngarah ke arah situ sebenarnya. Tapi setelah aku flashback lagi ketika aku udah ngelihat hal seperti itu, aku baru kayaknya ini yang dimaksud ruangan yang nggak boleh dimasukin. Tapi ya karena kita ngikutin peraturan ya udah. Tapi teman kita itu emang bandel gitu, dia minta kunci sama OB-nya. Nggak Pak, saya cuma mau ngecas handphone sambil mau nelpon bentar aja kok. Dengan berbagai alasan lah ya. Iya, alasannya lah. Nggak taunya dia jam makan siang, sebetulnya kan pantry kita ada ya. Kita punya pantry gitu. Dan dia tuh nggak makan di pantry. Dan pengen dapet tempat ruangan sendiri yang lebih sepi buat dia kali ya. Dan itu ya udah, akhirnya ya udahlah dibolehin. Ruangan ini dari OB dan bos tahu juga, bos dari gedung itu tahu kalau ini ruangan nggak bisa dimasukin. Iya tahu. Cuman penyebabnya itu nggak ada pernah dijelasin sama sekali. Nggak pernah dijelasin. Sampai kejadian ini terjadi berulang-ulang pun si bos ini nggak menjelaskan apapun. Setelah udah kejadian seperti ini, si bosnya ngomong, kan saya pernah bilang sama kalian, disampaikan nggak sama OB, kalau ruangan yang di itu nggak boleh dipakai, kenapa kalian pakai? Tapi alasannya nggak ada? Enggak. Cuman dia bilang itu, kenapa kalian pakai? Itu saya udah bilang berapa kali loh, kata dia gitu kan, jangan pernah masuk ke ruangan ini. Kalian kenapa masuk? Dan setelah kita tahu, akhirnya dia ngasih tahu, tempat ini udah 3 tahun nggak pernah dipakai. Lantai 3-nya? Iya. Udah bukan 3 tahun, ini udah lama nggak dipakai dan nggak pernah ada operasional apapun juga. Gitu. Dulunya memang ada, tapi udah lama banget Bang, udah lama banget nggak pernah dipakai lagi. Tapi penyebab dia kenapa ruangan ini dikunci terus, dia nggak ngasih tahu ke kita. Cuman dia bilang itu aja sih, kalau ruangan itu jangan pernah dimasukin. Gitu, makanya selalu dikunci dan itu nggak pernah nggak dikunci kecuali yang lain. Berarti ini untuk pertama kalinya cuman 1 karyawan ini aja yang masuk ke situ dan setelah itu bermasalah. Betul. Berarti pintu pertama kesurupannya ini karena ruangan ini dibuka. Ruangan ini dibuka. Ruangan itu dibuka. Kemudian ada informasi dari yang si Habib itu. Aku nggak tahu sih dia ngomong dari mana ya, pokoknya dia bilang yang pertama ruangan itu yang paling danger banget. Kedua
ada salah satu dari teman kita yang datang bulan dan itu nggak bersih. Itu Tapi penyebab utamanya karena ruangan ini dulu ya. Baru ke trigger ke yang itu kejadian-kejadian lain. Dan yang ketiga berisik. Karena memang kita agak sedikit berisik ya, apalagi kalau misalkan lagi kayak bercanda gitu kan. Ya, kayak ya namanya dijadiin kantor ya, itu sebenarnya hal normal untuk berisik lah ya, maksudnya udah ada aktivitas gitu. Terus ada ternyata kalau misalkan ngomong-ngomong jorok tuh nggak boleh, gitu. Karena yang bilang sih yang si Habibnya tuh ngomong kayak gini, kalau misalkan kamu ngomong kayak gitu dia nggak suka, gitu. Karena kalian itu datang ke sini udah mengganggu aktivitas mereka. Ini rumahnya mereka. Dia tuh beranggapan ini udah rumahnya mereka. Dan kalian masuk pun kita kan nggak ada ngadain pengajian, Bang. Kata Habibnya itu seharusnya pada saat kalian mau masuk ke sini, kalian itu kayak buat pengajian dulu loh. Selamatan dulu loh. Kalian langsung masuk aja nyelonong, wajar dia marah, digituin sih sama kita. Dan akhirnya ya udah mulai dari situ kita kayak diem di kantor, hening gitu kan. Tapi nggak ini juga, tetap aja dia kesurupan itu tetap ada juga. Udah sampai ngelakuin yang namanya apa sih namanya setiap hari Jumat yang pengajian itu, tetap aja nggak berpengaruh. Berarti Kak Tari ini masuk ke ruangan ini, ke lantai 3 ini kan udah lama kosong dan Kak Tari dan teman-teman ini untuk pertama kalinya menghuni tempat itu. Betul. Saat Kak Tari datang ke situ, tapi kondisi udah dengan keadaan yang rapi, bersih. Udah rapi, bersih. Jadi kita tinggal komputer udah semua ada di situ. Udah di-prepare sebelumnya. Udah di-prepare semuanya. Jadi memang sebelumnya udah ada aba-aba, kita akan pindah ya. Karena memang di kantor sebelumnya pun terjadi seperti itu. Kesurupan. Oke. Nah, akhirnya dipindahkanlah langsung ke perbankan yang ini. Yang sebelumnya itu yang di Sudirman berarti ya? Iya, yang di Sudirman. Ini ada kesurupan-kesurupan ini tapi separah di tempat baru di Tomang ini? Enggak? Sebenarnya sih kalau dibilang parah, lebih parah yang di Sudirman, Bang. Karena itu hampir semua kesurupan. Sampai bosnya pun kesurupan. Gitu. Makanya pindah. Berharap lebih aman. Iya, tapi penyebab yang di Sudirman itu karena ada satu orang teman kita yang memang menggunakan hal-hal mistis. Dan itu dia akhirnya dikeluarkan lah dari kantor. Karena kebetulan bosnya kita ini dia orang pintar. Dia sampai manggil si bos kita yang bawahan atasan aku ya. Atasan aku cowok. Nah di atasannya ini ada lagi kan supervisor ya. Supervisor baru ada manajer kan. Nah si manajer kita ini cewek. Nah suaminya itu adalah orang pintar. Dan si supervisor ini dia ngelakuin hal-hal mistis lah yang kita nggak tahu. Aku sih udah pernah mimpi ya sebelumnya. Mimpi ini tentang si bos ini. Dan mimpinya aku lupa. Cuman mimpinya tuh ke arah yang buruk sih gitu. Dan setiap kali dia datang tuh bawa bunga melati mulu. Setiap kali dia bawa bunga melati mulu. Ternyata bunga melati itu pemicu ya. Pemicu hal-hal seperti itu. Ya udah akhirnya mau nggak mau karena udah terjadi kesurupan massal. Tapi sebenarnya dibilang parah-parah. Cuman kita kan marketing ya, jatuhnya kayak ke marketing gitu. Angkanya kita tuh tetap naik mulu, Bang. Jualan tetap aman. Jualan tetap aman, angkanya kita tuh naik terus. Bahkan nggak pernah turun gitu, nggak pernah low gitu. Mau mencapai 50 juta satu hari pun kita masih sanggup atau 100 juta satu hari. Gitu, tapi ya udah karena memang udah kesurupan massal akhirnya pindah dong. Dipindahkan ke Tomang itu. Nah, di Tomang kenapa aku bilang lebih parah kalau untuk apanya? Karena angka itu langsung drop semua. Kayak udah nggak ada yang mau nasabah itu kayak nggak ngelihat dan nggak inilah intinya gitu. Dan orang yang ada di Sudirman tadi yang bermain mistis itu itu pun sudah dikeluarkan. Udah dikeluarkan. Dan pindah ke Tomang hasilnya jadinya drop. Iya, drop. Itu jauh lebih drop lagi sih. Bahkan untuk mencapai jangankan 10 juta, 5 juta aja di angka kita tuh nggak nyampe. Sesusah itu nyari salesnya? Sesusah itu. Dengan komposisi orang yang lumayan banyak loh. 5 juta aja kita nggak nyampe. Berarti sempat berpikir permainannya itu yang membuat sales ini jadi rame atau gimana? Sempat berpikir seperti itu? Sempat mikir seperti itu, tapi kan dia nggak pegang
aku ya gitu, maksudnya nggak pegang tim kita gitu kan, karena ada beberapa supervisor loh. Ada beberapa supervisor, tapi memang di timnya dia angkanya yang paling nendang, angkanya yang paling up gitu. Walaupun misalkan di tim kita nggak aku bilang angkanya low banget lah, tapi setidaknya kita masih bisa di-achieve target gitu. Cuman dia kan pindah ke Tomang ini bener-bener drop semuanya. Itu drop semua. Unit ya, kita ngambilnya unitnya itu udah langsung kayak, masa iya sih 1 hari 5 juta nggak bisa gitu, 5 juta doang loh gitu, dan ini benar-benar kayak hancur banget gitu. Ditambah kejadian yang terjadi di kantor Tomang ini lantai 3 ini bikin 1 hari itu bisa berhenti total aktivitas kerja ya, karena gangguan dari sosok ini. Berarti kalau dari yang melihat misalnya kayak Habib atau Pak Ustadz yang tadi datang gitu, di situ emang sebanyak itukah atau sosoknya cuma 1 yang Kak Tari lihat? Yang mereka bilang sih ya, itu nggak cuma yang aku lihat aja, mereka banyak. Karena kita ada lantai 4 sih, kita sampai lantai 4, dan lantai 3 dengan lantai 4 itu, lantai 4 itu call center. Kalau di call center itu aman karena memang itu ada penghuninya lah, mereka-mereka yang call center itu, dan lantai 3 ini memang yang paling parah. Dan yang kosong lama ini lantai 3 doang? Lantai 4 emang sudah terisi? Terisi. 1-2 dari awal ada? Iya. Kalau 1-2 yang jadi bank ini di sana udah berapa lama? Emang udah lama? Udah lama bang. Udah lama. Tapi kalau misalkan abang masuk ke ruangan itu pun, ruang perbankannya itu kayak gak secerah bank-bank lain. Gitu, aku aja masuk pertama kali, kok gini sih suasananya gitu ya kan. Hawanya udah beda ya? Hawanya udah beda gitu, karena kan aku bisa ngerasain gitu kan. Pas dipindahin, hawanya beda banget gitu ya kan. Masuk sini, masuk lagi ke lantai 2 gitu kan. Bahkan aku pernah juga lihat itu di lantai 2 ada cowok. Aku pikir tuh office kita gitu ya kan, atau divisi lain gitu kan. Tapi aku perhatiin lagi loh, kok udah hilang. Perasaan tadi di sini kan ada ruangan kaca ya. Perasaan tadi ada orang deh di sini, kok nggak ada gitu ya kan. Ya udah aku lari-lari cepet-cepet langsung. Itu dari lantai 3 ke lantai 2. Tapi yang paling parah itu memang di lantai 3-nya. Walaupun sebenarnya di lantai 2 di lantai 3 itu ada, tapi yang paling parah itu memang di lantai 3-nya. Gitu. Itu yang paling parah banget karena hampir semuanya itu ya kesurupan menurut aku. Sampai udah ngedatengin Habib gitu. Udah ngedatengin, nggak tau lah siapa aja yang udah didatengin bang. Saking kita udah paniknya, bahkan sampai nggak beroperasional gitu. Kalau untuk divisi kita ya, kalau untuk teller dan lain-lain tetap. Pokoknya yang di bawah itu udah pasti aman lah ya semuanya ya. Aman, tapi kan kita nggak enak karena kejadian kemarin itu kan istilahnya nasabah agak gimana gitu loh bang. Karena setiap ada gangguan di lantai 3 itu mengganggu operasional. Iya, dan itu kan kita kena tegur. Ditegur dong akhirnya, ini kenapa sih kok kayak gini-gini, kesurupan. Sampai kesurupan itu nggak cuma kayak kesurupan biasa gitu, sampai histeris, sampai semua menjerit, dan nasabah juga kan kaget gitu dengernya. Kita yang jadinya nggak enak gitu lah. Itu istilahnya privacy kita gitu ya kan. Nasabah itu ngelihat, aduh gimana dong ini gitu kan. Pertama tuh kita udah kayak sembunyiin loh, jangan dulu dia turun ke bawah, dan nasabah tuh banyak gitu ya kan. Takutnya jadi stigmanya gimana-gimana untuk kantor ini berimpactnya sama output kerjaan lagi. Iya benar. Karena kan ya istilahnya penghasilan kita kan pasti dari nasabah-nasabah juga kan gitu, yang pada nabung dan yang lain-lain gitu. Dan si teman-teman kita udah nggak bisa diajak kompromi lagi gitu loh. Maksudnya udah histerisnya udah kelewatan batas sampai menjeritnya kayak gitu. Sampai nggak tahu lagi kalau kita bilang ya menjeritnya itu sampai kedengeran dari lantai 3 ke bawah. Ya udah, teman kita yang nyalinya yang mental tempe pada kucuk-kucuk lari ke bawah semua. Akhirnya tinggal beberapa orang dong. Dan kita udah bilang, tolong dong kalian itu jangan turun dulu ke bawah, kalian lihat dulu dong ada nasabah. Kalaupun turun jangan terlihat panik atau apa ya. Mereka tuh turun langsung kucur-kucur kayak gitu kan, kita panik gitu loh bang. Sementara di lantai 3 itu kan divisinya ada 2 bang, karena ada 2 asuransi di situ. Gitu, dan akhirnya semua panik, ya udah semua turun ke bawah, mau nggak mau. Semuanya ya. Semuanya. Ya karena udah satu lantai itu heboh ya. Satu lantai itu heboh semua. Kalau untuk kosongnya ini kan kosong lama. Penyebab dulu lantai 3 ini dikosongin pernah denger nggak kak? Nggak pernah sih, cuman memang mereka bilang dulunya di situ kayak layanan juga, cuman seperti layanan mungkin kayak landing gitu kan, kayak
KTA gitu. Itu memang di situ dulunya. Jadi tetap ada pelayanan juga di lantai 3 ini. Dulunya ada pelayanan, tapi setelah itu kita nggak tahu divisi itu dipindahkan kemana, kita nggak tahu. Nah, karena kejadian kita yang di Sudirman seperti case yang di sini, case yang di Tomang itu, akhirnya ya udah, karena kan kita nggak tahu historinya dulu ya. Yang penting ya udahlah tempat ini kosong nih. Jadi nggak tahu penyebab kosong ini karena apapun itu sampai akhir pun nggak tahu karena apanya ya. Nggak tahu. Taunya ini kosong dan bisa dipakai aja gitu ya. Karena memang yang di Sudirman lebih parah, nggak cuman nggak cuman perusahaan kita aja nih yang kena, tapi perusahaan sebelah juga. Perusahaan sebelah juga itu kesurupannya masalah. Dan impact-nya kita juga. Kita juga kena. Kita nggak tahu ini kenapa bisa kesurupan masalah, karena kantor kita ini kan dekat mall, bukan dekat mall, tapi di mall. Kantor kita ini di mall. Kita ada di lantai 4. Nah, di lantai 4 itu semua perusahaan, Bang. Yang waktu di Sudirman itu. Itu di semua perusahaan. Dikelilingin perusahaan, ada dari BPJS dan lain-lainnya gitu ya kan. Ke toilet kita itu kan mau nggak mau pasti ngelilingin perusahaan-perusahaan itu juga dong. Jadi ada temen yang lewat pada saat ada yang kesurupan massal di situ. Ya udah dia kayak keikut lagi, kena ke dia gitu. Iya, itu kalau masalah kesurupan massal sih bisa nyamber gitu ya masalahnya. Nyamber semuanya. Aku juga bingung ya, sampai yang laki-laki juga kena gitu loh. Itu semua pada, mohon maaf, pada muntah semua gitu kan. Muntah semuanya. Akhirnya itu sama kejadiannya, itu semuanya dipulangin lagi. Udah kalian pulang, nggak usah lagi kemana-mana, langsung pulang aja setelah kejadian itu. Akhirnya kayak mungkin bosnya kayak mikir lagi nih gimana dong, mau nggak mau yang namanya kita kan bisnis ya, bisnis harus tetap berjalan. Masanya karena masalah kayak gini kita langsung drop, ya mau nggak mau akhirnya kita dipindahkan ke Tomang, yang ternyata Tomang pun seperti itu. Ibaratnya menyelamatkan diri dari sekian banyak tempat di Sudirman ini semuanya bermasalah kesurupan, nyelamatin diri ini kantornya Katari untuk pindah ke Tomang. Nggak taunya, kita juga nggak tahu historinya di situ gimana kan. Yang kita tahu adalah di situ kosong di lantai 3-nya, dan itu cukup untuk kita semua. Yang padahal awalnya pun aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya, di 2 bulan pertama sampai akhirnya ruangan itu ya. Iya, setelah kedatangan kita dan kedatangan teman-teman kita yang masuk ke ruangan itu, semuanya langsung ini. Padahal kita belum ada setahun loh di situ. Tuh kadang-kadang emang mentaati aturan atau budaya yang udah ada di satu tempat itu lumayan penting kayaknya. Kayaknya menurut aku juga gitu. Ibaratnya gini sih, kalau kita masuk ke rumah orang aja, kita bertamu pun kita salam sapa dulu kan Bang. Permisi gitu kan. Atau kita mungkin nempatin suatu rumah. Kita kan pasti wajar lah kalau kita misalkan nempatin suatu rumah, kita doa dulu, ada doa bersama. Iya kan, di Kristen juga ada kok kayak gitu. Itu pasti dong doain dulu. Nah kita tuh kayak enggak gitu, pokoknya besok pindah semua, bawa barang-barang dan gitu. Budayanya yang udah jelas ada peraturan nggak boleh masuk ruangan ini, itunya dilarang gitu. Itunya dilarang, harusnya kan dilanggar gitu. Harusnya sudah ada seperti itu kan, mereka harusnya ngerti dong. Pasti ada alasan kenapa itu terjadi, kenapa itu dilakukan gitu ya. Dan itunya dihiraukan gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau terjadilah hal seperti itu. Padahal sebetulnya kita berharap pun di Tomang itu bisa naikin angkanya kita gitu ya kan. Apalagi kan udah terhubung sama bosnya langsung nih, bos yang cabangnya di situ. Ya ternyata nggak juga. Itu nggak ada 6 bulan kita di situ Bang. Nggak nyampe 6 bulan? Nggak nyampe. Langsung pindah lagi. Sekarang posisinya udah di Gajah Mada. Tapi Katari sekarang masih kerja di kantor itu? Enggak. Oh, udah enggak? Udah nggak kerja lagi di kantor itu, udah sekitar 2000 berapa ya? 2022 terakhir. Terakhir di sana 2022. Dan terakhir itu berposisi udah pindah ke Gajah Mada. Tapi saat di Gajah Mada pernah tahu update tentang kantor yang di Tomang ini, lantai 3? Pernah. Ada isu-isu apa, udah terisi kah? Belum, sampai sekarang belum terisi. Oh, sampai saat ini? Sampai saat ini. Dan lantai 3-nya masih kosong? Masih kosong. Itu nggak ada ditempatin siapapun juga. Nggak mau ambil resiko lagi ya? Kayaknya sih nggak mau ambil resiko ya Bang, karena udah agak sedikit ini ya, maksudnya udah banyak yang hal-hal yang aneh, mistis yang kita rasain.
Kalau misalkan abang sekali-sekali boleh deh main ke situ, abang lihat deh gimana sih tempatnya penuh dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi besar. Itu tuh situasinya tuh kayak gitu bang, pohonnya tinggi-tinggi besar dan itu gedungnya tuh hampir tidak terlihat sih menurut aku ya. Karena dia posisinya itu dekat tol loh bang. Di Tomang ya? Iya di Tomang. Dan sebenarnya kayak gue pengen dokumentasi dan lain-lainnya, tapi menyangkut ini sebuah instansi, jadi mau nggak mau ya nggak bisa kita tampilin dan kita tunjukin. Iya benar. Gitu. Cuman ya kalau misalkan abang mau lihat gitu kan, atau sekali-sekali mungkin abang mau jadi nasabah di sana, tuh abang bisa lihat situasi gimana sih gitu ya kan. Kok sampai separah itu sih, sampai semuanya itu bisa kelihatan banget karena kan ketika kita masuk pun suasananya udah beda. Udah beda banget, mulai dari lantai 1, 2, 3 itu beda banget. Berarti Kak Tari kerja di tempat ini kalau di total berapa tahun Kak? Maksudnya? Di bank ini? Oh di bank ini? 3 tahun. 3 tahun total? 3 tahun. Dan 3 tahun dari semua kantor baru ini sih yang aku jalanin yang parah menurut aku ya. Maksudnya terjadi kesurupan massal tuh aku kayak baru ya ampun, seperti ini loh. Dan kok bisa terjadi ya? Dan nanganin kesurupan itu ternyata kenanya impact-nya ke kita juga ada bang, di fisik kita sih. Apa yang Kak Tari rasain waktu terjadi kesurupan massal itu? Berarti Kak Tari nggak pernah sekalipun kesurupan itu? Nggak pernah. Di antara semua orang yang kesurupan massal, Kak Tari nggak pernah? Puji Tuhannya sih aku nggak pernah ya. Nah, apa yang udahannya berimpact sama Kak Tari tuh? Yang berimpact ke aku tuh sih kayak badan itu mungkin karena aku nolongin mereka ya. Kan kita tuh kayak bopong mereka, bahkan mijitin kayak gini doang loh bang. Padahal kayak misalkan bangun gini kan, karena mereka nggak ada yang berani teman-teman aku. Jadi yang berani itu cuma kayak aku, bosku, dan ada beberapa cowok lah. Ceweknya cuma aku doang udah yang ada di situ. Sisanya cowok-cowok semuanya? Iya. Dan itu berimpactnya ke badan ternyata. Ternyata nggak cuma sama aku juga, ke bos-bos aku juga, yang cowok-cowok. Dia tuh kayak udah langsung nelfon aku, besok masuk ya kata dia gitu kan. Duh Pak, saya tuh capek banget loh, saya nggak tahu badan aku tuh kayak sakit gitu semuanya. Sama saya juga, dia bilang gitu. Nggak cuman kamu aja, saya juga kok kata dia. Capeknya beda dari yang hari-hari lainnya ya? Karena kalau menurut Kak Tari, ini karena ngangkat, karena ini atau karena impact dari kesurupannya impact itu? Dari kesurupannya itu, karena kalau misalkan kita nolongin orang yang pingsan beda bang. Pingsan biasa maksudnya ya? Iya, pingsan biasa itu beda banget, karena kan temen juga pernah lah pastinya ada yang pingsan gitu dan kita ngurusin gitu ya. Tapi ini beda. Energinya nggak sehabis itu ya? Nggak sehabis itu bang, ini terasa badan kita tuh kayak diginin tusuk-tusuk semua loh. Itu terasa banget kayak ditusuk semuanya. Sampai aku tuh kayak minum obat penghilang nyeri aja nggak cukup. Kalau kejadian ini di hari Sabtu, weekendnya jadi bener-bener cuma buat istirahat, gak bisa kemana-mana ya. Senin langsung kerja lagi, jadi istirahatnya pun keganggu. Keganggu banget. Ini ya. Bener, itu keganggu banget. Dan itu sih yang menurut aku menegangkan ya. Menegangkan itu karena mereka itu beruntun gitu loh, gak cuma satu. Belum ada kelang 2 menit udah langsung kena yang lain gitu loh. Sampai aku berpikirnya ini mereka beneran kesurupan gak sih atau mereka hanya pura-pura gitu loh. Karena ada beberapa case seperti itu kayaknya aku ngerasa nih kayak gak bener gitu loh. Tapi setelah aku liatin beda dong bang, kalau misalkan dia benar-benar pura-pura kesurupan, masa iya dicubit kayak gini gak terasa? Ini aku udah sampai cubit. Dan masalahnya ini gak di satu orang ya? Iya. Mungkin kalau pura-pura satu orang masih oke lah, kalau banyak orang masa iya semuanya pura-pura gitu? Masa semuanya pura-pura? Dan itu hampir semuanya kena gitu. Bahkan sampai yang lagi agak hamil pun dia hampir kena. Tapi udah kita arahkan jangan dulu deh dia bawa ke sini karena dia lagi sensitif kan, lagi hamil, ya udah diasingkan dulu. Kita bawa dia ke arah Indomaret yang tadi aku bilang itu kan. Karena arahan dari Pak Habib itu pokoknya yang kesurupan ini jangan suruh menghadap gedung ini. Mereka cuma bilang gitu aja. Jangan suruh menghadap gedung ini. Ya udah menghadap sana aja. Ibaratnya kalau udah yang kesurupan itu jadi kena magnetnya lagi yang bisa jadi kenapa-napa ya. Bener. Kak, jadi, kalau gue boleh nanya ya, apa yang bikin Kak Tari juga masih kerja di situ dengan gangguan-gangguan yang sebanyak itu? Atau ada berapa banyak orang yang
keluar dari kerjaan karena kejadian ini di saat itu? Kalau yang keluar sih nggak ada sih Bang. Kalau yang buat aku bertahan, karena aku bukan orang yang penakut. Oke. Nggak penakut. Dengan gitu. apapun kejadian itu ya? Sama sekali nggak. Jadi ya mau udah ngelihat kayak gitu aja ya udah santai aja gitu. Sebenarnya sih simple gitu. Maksudnya jangan pernah ngeganggu aku aja. Gitu. Kalau aku tipe kali gitu kan. Kalau dia udah sampai mengganggu, aku pasti akan resign. Oke. Gitu. Berarti karena Katari pun nggak kena yang salah satu dari yang kesurupan masal itu, jadi ya udah selagi gua aman-aman aja, gua coba bertahan di sini gitu. Gue coba bertahan di sini karena ketika ke toilet pun ke toiletnya jadi ke toilet massal semuanya. Oke. Jadi nggak ada yang berani gitu. Udah nggak ada istilah ke toilet sendirian tuh, nggak ada yang berani. Kan biasanya ke toilet kan jangan sekali segus dong semuanya. Ya minimal ada di ruangan lah gitu ya kan. Berarti ini kegiatan di Jumat toilet rame-rame atau hari lain pun ikutan ke bawah? Hampir setiap hari jadinya. Setelah kejadian itu, setiap mau ada yang ke toilet, ayolah temenin Kak. Semuanya pada minta temenin aku tuh. Kak ayolah aku mau ke toilet. Mau ke toilet ya? Jadi alasan mau ke toilet ya? Iya aku bareng dong. Ya udah tungguan deh di toilet semuanya. Karena ketakutan. Kalau udah pulang apalagi matiin komputer tuh cepet-cepet semuanya. Pulang ayo pulang. Jangan tinggalin aku, ayo semua turun semua bareng. Tadi juga Katari sempat bilang ada kejadian sampai jam 7:30 dan lain-lain. Emang masih lumayan sering aktivitas malam di gedung di kantor itu? Enggak sih Bang. Kita tuh paling lama itu sampai jam 6. Cuman yang kemarin tuh yang kesurupan itu sampai malam. Tapi office hour-nya sebenarnya cuma sampai jam 5, jam 6. Sampai jam 6. Tapi kadang nggak menutup kemungkinan kita kadang sampai jam 7 kok. Ya ada lembur, ada lebihnya lah ya. Ada. Tapi sebenarnya nggak ada kegiatan malam di kantor itu sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Cuman ya kadang nggak menutup kemungkinan, nggak ada juga kadang di dalam 1 bulan itu kita sampai jam 7 gitu kan. Jam 7 itu juga karena ya kembali lagi sih kita kan angka ya. Kalau di dunia marketing ini kan pasti angka ya yang dicari gitu ya kan. Ya akhir bulan dah pasti gitulah ya gitu. Mungkin ya. Namanya juga kita punya report atau laporan ke atasan gitu kan, gimana supaya nendang angkanya gitu. Kalau aktivitas sih normal semuanya. Jadi sebenarnya nggak ada aktivitas malam dan anehnya kesurupan-kesurupan masal ini terjadi semuanya di siang hari. Di siang hari dan setiap hari Jumat. Ya. Siang hari dan setiap hari Jumat. Kita juga aku tuh sampai mikir kenapa ya kejadian ini kok selalu di hari Jumat gitu. Sampai sekarang tuh masih jadi misteri gitu loh. Satu pertanyaan terakhir ya Kak. Oke. Di saat udah pindah, lantai 1, lantai 2, atau lantai 4 ini, itu ada berita kesurupan atau nggak pernah ada kedengeran? Kalau lantai 1, lantai 2, dan lantai 4 nggak ada yang kesurupan. Nggak pernah ada kesurupan. Cuman di lantai 3 aja. Dan itu pun khusus untuk divisi kita aja. Tadi ada 2 divisi yang satu lagi pun tuh nggak kesurupan? Dan orang yang masuk ke ruangan yang tadi dilarang itu di divisi kakak? Iya. Jadi hanya di divisi kami aja. Jadi ibaratnya kena apesnya karena melanggar itulah. Iya. Ya. Kalau menurut saya sih gitu Bang. Sesuatu yang udah dilanggar itu menurut aku penting ya untuk kita jaga-jaga ke depannya. Karena nggak mungkin dong orang menaruh larangan itu kan udah kalau nggak ada penyebab. Iya, kalau nggak ada penyebabnya gitu kan berarti sebelumnya mungkin ada pernah kejadian seperti itu, makanya timbullah seperti ini gitu loh. Terus mungkin teman-teman aku tuh pada nggak ngeh gitu kan. Kalau aku kan tipe kalau orang yang ngeh gitu kan ketika dilarang, wah kenapa nih kok dilarang gitu. Berarti ada something dong dengan ruangan ini gitu kan. Nah tapi teman-teman aku tuh enggak lah ruangan biasa. Ruangan biasa kok kecil, orang aku aja lihat itu kayak beda gitu loh. Mungkin matanya kita dengan mata orang beda gitu ya kan ngelihatnya. Nah mereka lihatnya kayak sekilas ya ruangan biasa aja. Tapi kalau aku ngeliat, enggak nih, ini ruangannya emang enggak gitu. Kalau Katari ngelihatnya dari awal emang hawanya udah nggak enak. Udah nggak enak. Pertama termasuk kali ruangan itu ya? Semuanya, jadi kan semuanya dan ruangan itu. Jadi tuh denahnya itu gini loh Bang. Ini kan kantor kita nih, pintu masuk. Di sini tuh deretan teller. Dengan customer service ya. Nah ini masuk tangga udah lantai 2. Itu untuk yang kayak back office ya. Masuk lagi ke lantai 3 itu udah ruangan kita. Nah di ruangan kita inilah yang sering terjadi itu. Tapi aktivitas nasabah orang umum itu adanya cuma di lantai 1 ya? Di lantai 1. Lantai 2 kantor, lantai 3 yang kakak isi itu kantor, lantai 4 pun kantor.
gitu. Dan ini di Tomang sebenarnya, masih di tengah Jakarta juga ya. Di tengah Jakarta. Tapi ya emang hawa tempatnya udah beda. Karena begitu masuk aku tuh masih masuk di gerbang aja tuh udah beda. Gerbang gitu. depan pinggir jalan gitu. Pertama kali udah dipindahin di situ masuk nih kan, aku ngeliatin gedungnya gitu dari atas sampai bawah gini. Pertama sih belum, mereka cuma ngasih tahu besok kita pindah ke ini ya, Tomang. Cuman dibilang itu di bank yang ini yang di Tomang kata dia gitu kan. Cabang yang di Tomang gitu. Teman-teman aku tuh udah pada survei tempat gitu kan. Udah pada, aku tuh nggak survei tempat, cuman searching aja gitu kan. Oh ini, ya udah deh, tinggal besok ini datang ke sana gitu kan. Ya udah akhirnya nyampe dong pagi, bener tuh pas ngeliat, kok gini ya hawanya gitu kan. Masuk lagi itu masih dari gerbang, masuk ke ruangan, masih di lantai 1. Kok aneh ya ruangannya gitu kan, kok aneh ya hawanya beda gitu loh. Kalau kita di bank itu kan hawanya lebih gimana gitu, dari enak ya. Dari awal kerja di Tomang ini emang hawa udah nggak enak. Udah nggak enak hawanya. Sampai masuk ke lantai 2 dan 3. Cuman aku kan orang yang nggak speak up gitu ya kan. Jadi ya udahlah diem aja gitu kan. Simpen aja sendiri ya. Simpen aja sendiri. Karena kalau misalkan kita kasih tahu pun takutnya jadi huru-hara. Ya. Dan bener ditambah aja. Di kantor pun semuanya udah tahu juga apa yang terjadi. Karena kantor sebelumnya kan ditempatkan yang sebelumnya kan memang terjadi hal-hal mistis juga kan. Nah, kalau misalkan aku masukin lagi opininya kita, apa yang kita rasain, itu bakalan lu gimana takut sih gitu kan. lagi. Iya. Lu gimana sih gini takut dibilangin kayak gitu kan. Nggak bener lu gini takut juga kan. Jadi ya udah mau nggak mau aku simpen aja sendiri. Gitu. Waduh. Nih bukan hal yang mudah ya kerja di tempat kayak gini ya. Bukan hal yang mudah sih. Benar-benarnya mesti punya mental yang kuat sih sebenarnya. Karena kalau kita nggak punya mental yang kuat, kita juga akan kena. Iya. Gitu. Nah teman-teman kalian yang udah nonton, yang udah dengerin pengalaman yang diceritain sama Kak Tari ini, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana yang Kak Tari dan karyawan-karyawan lain alamin di bank ini di daerah Tomang. Kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah, dan apakah pernah ada juga yang merasakan hal yang sama di suatu tempat atau di gedung kantor. Kalian juga tulis aja di kolom komentar. Kak Tari, makasih banyak ya lo udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Sama-sama Bang. Kak Tari ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share buat temen-temen? Instagram pribadi? Boleh atau apapun? Boleh. Apa tuh? Untuk Instagramnya di IKD Ketaritam. Oke, nanti ada juga di bawah tuh, kalian bisa lihat di bawah. IKD Ketaritam. Oke, Kak Tari, makasih banyak ya. Terima udah kasih, mau ceritain Bang. pengalaman satu ini. Iya, sama-sama. Dan semoga bisa jadi bisa ada hikmah positif yang bisa diambil lah sama teman cerita di rumah. Sekali lagi, makasih ya Kak. Sama-sama, Bang Randy. Siap. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa klik subscribe-nya buat yang belum dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru dari setiap video-video Narasi Misteri. Kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Kak Tari pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,